Ini adalah tujuan dari menggambar teknik ini. Jadi di minggu ini menceritakan tentang toleransi. Toleransi itu atau toleransi dalam hal menggambar ya, karena pada saat objek yang akan dibuat tersebut atau benda yang akan dibuat, ketika dilakukan manufacturing atau dilakukan atau membuat benda kerjanya atau membuat benda ada sedikit kendala ya jika hal ini dibuat untuk bidang tertentu. Jadi diperlukanlah suatu toleransi dalam hal menggambar berapa ukuran yang diberikan atau batasan yang diperbolehkan untuk melakukan manufakturing tersebut yang dijelaskan di dalam gambar. Kemudian tujuannya yang pertama adalah tujuan dari mempelajari toleransi ini membaca, membuat dimensi batas. Jadi ada arti di situ dari gambar yang akan dibuat tersebut. Kemudian ada keterangan, ada penjelasan berapa batas toleransi minimum dan berapa toleransi maksimum yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah menguraikan ukuran nominal, ukurannya seperti apa, apakah dalam nanti bisa dituliskan dalam umumnya itu ada yang dituliskan dalam satuan milimeter atau dalam satuan sentimeter atau dalam satuan inci. Lalu memberikan identifikasi atau memberikan petunjuk sesuai dengan fungsi dari ini suaian, karena ada beberapa material atau benda yang ketika dibuat tersebut harus digambar dalam kondisi presisi yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya benda tersebut diproduksi atau dibuat atau dimanufaktur sampai menjadi benda jadi, kalau di desain atau dibuatnya dalam bentuk kurang presisi, maka akan berpengaruh terhadap kekuatan dari benda tersebut ya. Contohnya misalkan menggunakan atau membuat skrup atau membuat baut ya, atau bagian ulir itu ada ukurannya. Jadi misalkan ingin membuat skrup atau roda gigi itu ada ukuran atau suaian yang diberikan. Nah, batas minimumnya berapa, kemudian batas maksimumnya berapa. Jadi kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kecil, bahkan nanti ketika dipasangkan terhadap komponen tertentu atau komponen yang ingin dipasangkan bahkan tidak bisa terpasang dengan baik. Inilah fungsi dari toleransi gambar yang diberikan pada drawing.
Untuk suaranya jelas ya, masih terdengar ya, jelas terdengar. Oke, sekarang terdengar Pak. Ya, jadi jaringan nggak stabil tadi, sedikit keluar terus masuk lagi. Nah, itu adalah tujuan dari mempelajari toleransi ya, 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah menguraikan sistem lubang dasar, kemudian ada poros dasar. Jadi kalau ada objek atau gambar yang berhubungan dengan bagian yang berlubang atau bagian ada yang berlubang, itu ada batas toleransinya. Jadi kalau misalnya lubangnya terlalu kecil atau lubang terlalu besar, sehingga ketika dipasangkan dengan objek tertentu atau komponen tertentu, sehingga tidak bisa masuk. Artinya ada bagian yang terlalu besar. Inilah yang diberikan batasan untuk nilai toleransinya. Jadi kalau misalnya toleransinya itu dikasih batas, ya ketika dipasangkan antara part 1 dengan part 2 atau bidang 1 dengan bidang 2, sehingga bisa terpasang dengan baik. Lalu yang kelima, memberi dimensi 2 elemen mesin. Sebagai contohnya, misalkan yang berpasangan dengan dimensi batas, toleransi 1 arah, toleransi 2 arah. Lalu yang keenam, menguraikan kesesuaian dan memberikan masing-masing contoh. Kemudian menggambar lambang toleransi. Untuk lambang toleransi secara geometrik, di bagian ini, di poin ke-7 ini, menggambar lambang toleransi secara geometrik itu bisa diberikan dengan mudah menggunakan CAD, computer aided design, seperti SolidWorks atau menggunakan AutoCAD atau menggunakan CAD yang lain. Nanti di bagian situ mungkin di 15 menit terakhir nanti saya akan demonstrasikan tentang SolidWorks, bagaimana memberikan toleransi atau keterangan gambar di bagian tersebut. Kemudian yang ke-8, menentukan toleransi kedudukan dan geometrik. Lalu ini adalah hal yang berhubungan dengan tadi, pemberian dimensi toleransi merupakan jumlah keseluruhan dimensi tertentu yang diperbolehkan secara beragam. Jadi toleransi merupakan jumlah keseluruhan dimensi. Jadi ada objek atau ada gambar, nanti ada dimensi. Dimensi itu, yang dimaksud dengan dimensi itu adalah ukuran. Jadi kalau ukuran itu artinya lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, kemudian tingginya nilainya berapa, dalam satuan, misalkan yang digunakan adalah satuan milimeter atau satuan sentimeter, berapa nilai panjangnya berapa sentimeter, kemudian lebarnya berapa sentimeter, kemudian tinggi berapa sentimeter. Kemudian lalu diberikanlah batas toleransi. Jadi ketika melakukan manufacturing atau membuat benda tersebut ke dalam benda aktualnya, maka berapa nilai toleransi yang diberikan, berapa mili, misalkan untuk lebar, katakanlah untuk lebarnya, atau untuk tinggi, atau untuk panjang, misalkan toleransi yang diberikan adalah 0,2 mm. Jadi bisa lebih dari 0,2 mili, bisa kurang dari 0,2 mili. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Kemudian standar yang umumnya atau yang dipergunakan untuk toleransi yang sudah biasa digunakan secara internasional. Ini dia menggunakan dimensi ANSI, kemudian atau ASME, nanti ya tinggal cari saja di internet atau cari di Google, ketik aja keywordnya ini toleransi ANSI garis miring ASME, nanti akan keluar penjelasan yang lebih lengkap.
Lalu yang ini selanjutnya adalah menjelaskan di suatu dimensi yang diberikan. Sebagai contohnya itu adalah ini adalah dimensi ya. Dimensinya ini 1,625. Katakanlah misalnya 1,625 itu adalah lebar. 1,625 lebarnya dengan satuan yang digunakan misalkan sentimeter. Jadi 1,625 sentimeter untuk lebar suatu part ya, atau suatu bidang. Kemudian tanda positif, negatif, plus, minus ini memberikan arti toleransinya, toleransi yang diberikan, batasannya berapa nilai toleransi diperbolehkan. Artinya toleransi ketika dimanufacturing atau dibuat, benda kerja tersebut bisa dibuat secara aktualnya dengan ukuran maksimalnya itu bisa ukuran sesungguhnya ketika di benda nyata ukurannya bisa menjadi 1,625, ya ini tinggal ditambah ya. 1,625 ini penambahan dari 1,625 ditambah 0,002, 1,625 atau dikurang 1,625 dikurang 0,002 menjadi 1,623 cm. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggambar atau membuat toleransi nanti ada nilai plus minus, tanda plus minus inilah yang memberikan arti batas maksimum, batas minimum yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk benda tersebut ketika dijadikan benda aktual atau benda nyatanya sudah dilakukan produksi atau manufacturing. Kemudian yang lainnya, dengan demikian sudah menjadi fungsi perinci atau pendesain untuk menentukan kesalahan yang dapat diterima. Inilah fungsi dari toleransi. Toleransi itu adalah nilai standar tersebut plus minus 0,02. Ini hanya sebagai contoh karena untuk memberikan nilai ini ada ketentuan lagi dari tabel untuk misalkan untuk bidang komponen tertentu batas toleransinya ada batasan, jadi ada batas toleransi berapa yang diperbolehkan dan batas toleransi apa yang masih diizinkan untuk bisa dimasukkan di bagian tersebut. Ini sebagai gambaran ya, atau sebagai contoh, biasanya gambar 12 gambar ini ya, dimensi batas. Jadi pada gambar tersebut di bagian ini ada dimensi batasnya, kemudian di gambar A suatu elemen mesin yang berpasangan, dikatakan berpasangan ya karena ada sebut saja ini pasangan kiri, ini yang kanan, ini yang kiri, ini yang kanan. Jadi ada sisi kiri dan sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Antara elemen mesin yang berpasangan, kemudian ukuran nominal merupakan penandaan yang digunakan untuk melakukan identifikasi umum dan biasanya dalam pencatatan.
Pak, maaf suaranya hilang ya Pak. Ya, sudah keluar ya. Sudah Pak. Ya, jadi 1,250, 1,251. Jadi 1,250, 1,251 itu adalah toleransi yang diperbolehkan untuk membuat lubang tersebut. Ini adalah, misalkan ini ada besi atau besi hollow ya, atau besi yang di dalam memiliki rongga. Kemudian yang ini adalah sebut saja misalkan besi kejal atau solid. Nah, untuk diameternya, diameter yang diperbolehkan 1 atau komponen dari part tersebut dipasangkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi fungsinya seperti itu. Toleransi itu memberikan batasan. Jadi memberikan batas mana benda tersebut diperbolehkan untuk dilakukan manufacturing atau dibuat. Kemudian batas maksimum atau batas minimumnya. Kemudian jika melebihi dari batas toleransi tersebut, maka dipastikan bahwa antara part tersebut, antara part 1 dengan part 2 mungkin bisa tidak terpasang dengan baik. Jadi itulah fungsi dari toleransi itu, memberikan batas atas dan batas bawah sehingga dia bisa berfungsi dengan baik jika dipasangkan antara dua komponen yang berbeda. Kemudian ini hanya sebagai contoh, untuk penampilan toleransinya bisa ditampilkan seperti ini. Lalu ada juga di bagian yang lain, ini sebagai contoh lagi, toleransi untuk bagian dua bidang ya. Tentu saja ini bidang 1, ini adalah bidang pertama, kemudian ini adalah bidang kedua, bidang 1, kemudian ada bidang kedua, kemudian bidang 1 dan bidang kedua ini prinsipnya adalah dipasangkan di assembly antara bidang 1 dan bidang kedua di assembly. Kemudian ketika di assembly, jika dia tidak memiliki toleransi yang diberikan, maka bisa saja yang silinder ini atau bagian ini terlalu besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam bagian, atau kalau misalkan dia terlalu kecil atau terlalu kecil kali ukurannya, bagian tersebut menjadi bisa dikatakan sebagai bagian yang tidak rigid atau tidak fix. Jadi seperti ada setelah ruang kosong atau menjadi bagian yang longgar. Hal inilah yang menjadi suatu perhatian ketika mendesain atau merancang sesuatu, batas toleransi sampai batas mana. Apakah yang diinginkan adalah dalam kondisi suaian yang pas atau secara sesuai, secara pas ya, artinya sama, atau ada suaian paksa, atau ada yang kondisinya itu dalam kondisi yang harus ada celah atau harus ada bagian yang ada longgar. Itu fungsi dari toleransi. Kemudian masalah proses pemberian keterangan ya bisa ditampilkan seperti ini, toleransi poros, kemudian toleransi lubang, pelegaan atau daerah yang berongga, legaan maksimum itu diberikan. Untuk satuan kalau di sini memang tidak ditampilkan ya, misalkan apakah satuannya menggunakan milimeter, kilometer, atau inci, ya itu masalah satuan di
bisa digunakan sesuai dengan keperluan. Kalau misalnya menggunakan atau melakukan satuannya itu dengan satuan milimeter, kalau objek yang tidak terlalu besar bukan milimeter, tapi kalau misalnya benda itu bisa dikatakan besar, ya bisa menggunakan satuan meter. Lalu di bagian lain supaya dapat saling ditukarkan, yang bagian ini untuk suaian seperti ini, suaian dapat ditukarkan. Jadi ini adalah lubang ya, lubang dari elemen tersebut. Kemudian mesin untuk suaian XX pada perakitan, jadi lubangnya ini adalah lubangnya itu diberikan ukuran batas toleransi itu maksimum 12, maksimum itu ada 12,75, kemudian minimumnya 12,70. Jadi maksimumnya itu 0,05 ya. Ini adalah batas toleransi yang diberikan lubang tersebut. Kemudian untuk bagian silinder ini adalah bagian silinder. Silinder ini pertama nilainya 13. Jadi pada saat ini akan dimasukkan maka akan terjadi pemasangan part atau komponen secara paksa. Artinya ada bagian dari komponen tersebut yang dikikis atau terkikis, atau bagian yang ini yang tipis sehingga bisa masuk sesuai dengan dimensi saluran. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian kalau ininya, makanya untuk ini range itu tidak terlalu jauh, 13, kemudian batas maksimumnya ada 12,5. Karena kalau misalnya terlalu kecil, bisa saja nanti pemasukannya dalam baru lagi. Tidak terlalu jauh perbedaan antara nilai 12 dengan 12 nilai nominal. Kemudian di bagian berikutnya yang tadi masalah toleransi, kemudian toleransi batas minimum, batas minimum, kemudian batas maksimum. Lalu yang di bagian sebelah kanan ini adalah benda yang akan dimasukkan atau yang akan dipasangkan ke dalam lubang ini. Ini ada sisi kiri, sisi kanan, dan akan dimasukkan atau dipasangkan di bagian sini. 1,25 batas maksimumnya dan batas minimumnya 1,25. Jadi nanti proses pemasangannya ada pemaksaan karena ada perbedaan antara diameter dari lubang dengan diameter benda yang benda tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau bagaimana, ada yang memberikan?
Ya, ini juga tidak ada pertanyaan karena kita itu di tab berikutnya. Ini di bagian yang lain, ini adalah masalah pemberian keterangan. Ya. Pemberian keterangan toleransi itu sebagai apa? Sebagai apa? Sampel atau sebagai aja dalam hal memberikan apa? Keterangan untuk suaian lubang dasar, suaian lubang poros, jadi dikasih keterangan ya 0,5, 0,506 sampai yang berikutnya untuk yang ini harus 0,498 sampai 0,498. Ini adalah pemberian gambar sistem lubang dasar dan poros. Lalu yang bagian selanjutnya adalah potongan sebagian. Jadi ketika gambar atau benda kerja yang dibuat tersebut di slice atau potong arah aksis X atau sumbu X atau dipotong arah aksis Y atau dipotong di arah aksis Z, X, Y, Z atau dipotongnya itu berupa plane ya, misalnya ada bidang X, Y atau bidang Y, Z. Itu bisa dilakukan atau bisa di drawing dengan mudah menggunakan CAD desain untuk melakukan slice tersebut. Jadi potongan sebagian ini toleransi dimensi desimal harus diberikan dalam bentuk desimal jumlah angka di belakang koma yang sama. Ini sebagai contohnya, ini sebagai contoh ya. Nanti dalam hal penulisannya seperti ini. Untuk penulisannya itu 57,20 plus minus. Jadi batas dari titik dari sini, dari kiri ke kanan, atau lebar, atau panjang, atau tinggi, 57,20 plus minus bisa ditambah 0,80 atau bisa kurang dari 0,80, jadi 57,20 dikurang 0,8. Jadi pemberiannya jumlah angka di belakang koma yang nilainya harus sama ya. Jadi seperti itu yang dikatakan sama itu kalau misalnya yang ini 2 digit 1, 2, kemudian yang ini juga 1, 2, jadi sama-sama 2 digit di belakang koma, jumlah angka di belakang koma yang sama. Yang ini 3, 1, 2, 3, lalu yang ini 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, lalu berikutnya juga sama 1, 2, 3. Jadi ada 3 digit atau 3 angka di belakang koma. Kalau ini 2 angka di belakang koma. Kemudian toleransi dimensi desimal di bagian yang berikutnya. Ini contoh ya, ada yang menampilkannya seperti ini, tampilannya yang sama. Ini sebagai contoh 3 digit yang sama di belakang koma, 3 digit, 3 angka, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian yang itu ada ya 0,05 ini 0,00 karena ini gratis jadi dibilang tapi sebetulnya aktualnya ada. Kemudian yang ini juga sama 0,005, lalu yang ini adalah 0,003. Jadi jumlah angka di belakang koma yang sama dengan angka yang lalu bagaimana memasangkannya atau
menampilkan dalam benda kerja ya kurang lebih atau tampilannya bisa seperti ini. Metode cara potongan sebagian, jadi ada dua ada bagian itu yang slice, lalu dikasih keterangannya adalah yang tadi dengan keterangan itu dua angka di belakang komanya sama untuk bidang ini, dua digit ya, 12, 12, 12, 12. Kemudian yang ini batas antara lubang 1 dengan lubang 2 itu 3 angka, 3 digit ya, 3 digit dengan angka 1, 2, 3, 1, 2. Ya, ini adalah gambar penuh ya, atau gambar lengkap. Ini hanya sebagai contoh karena nanti Anda bisa mencari atau mengembangkan sendiri atau mungkin lebih jauh lagi untuk menggambarkan atau memberikan keterangan toleransi atau batas yang yang diperbolehkan untuk menghasilkan atau membuat produk atau gambar yang atau benda yang dijadikan kita aktual. Ini adalah tampilannya ya kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada objek di bagian ini dia menampilkan ukuran potongan CC, kemudian kedalaman penuh, terus di bagian tersebut bisa ditambahkan berapa nilai batasan atau nilai toleransi yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan pada gambar sehingga ketika dilakukan manufaktur atau pembuatan benda jadinya, maka benda tersebut bisa dipasangkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Dari komponen part 1 bisa dipasangkan dengan part 2, part 2 bisa dipasangkan dengan part 3 dan seterusnya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan coba bertanya balik gitu, yang saya akan coba cari untuk random siapa saja yang masuk di PowerPoint atau di Zoom. Saya akan coba untuk tanya. Ade Zahra Putri Aryani ada? Ade Zahra Putri Aryani ada? Ya, mungkin nggak ada ya. Tidak ada. Kemudian
Misalkan yang lain ya, misalkan eh, Santi Nurhaliza ada. Ada, Pak. Ya, kalau dari bagian ini, toleransi kira-kira apa fungsinya mempelajari atau penggunaan menampilkan gambar yang ada ukuran toleransinya? Pak, maaf, apa boleh diulang, Pak? Di saya tidak begitu terdengar. Ya, jadi pada drawing kan ada gambar ya, gambar yang tertentu atau gambar tertentu itu menampilkan toleransi atau menampilkan yang tadi ada toleransi ukuran, fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya apa yang bisa apa yang menjadi hal penting sehingga toleransi itu perlu ditampilkan atau dan ukuran gambar yang dibuat atau dimanufacturing. Kalau menurut saya, Pak, toleransi itu ada pada saat penggambaran, karena kalau misalnya dari kita gambar, Pak, misalnya kita kasih ke teknisi, kan pasti pas proses pembuatan, kalau misalnya itu kan pasti berbeda, misalnya dari bahannya atau apa, misalnya atau kita udah buat itu kan pasti ada apa ya, misalnya tiba-tiba pas kita pakai itu bisa memuai atau menyusut. Kalau misalnya kita kasih toleransi itu kan ada batasan tertentu, jadi dia tetap pas ketika kita pakai. Kalau menurut saya itu sih, Pak. Ya, jadi toleransi ya kurang lebih seperti itu kegunaannya atau fungsinya memberikan penjelasan atau memberikan gambaran pembuatan dalam hal manufacturing, batasan yang diperbolehkan buat menjadi benda aktual atau benda karena pada saat benda kerja atau objek tersebut diproduksi bisa saja ada berbagai macam problem ya, misalnya ada proses penyusutan karena pengaruh temperatur atau pengaruh suhu atau pengaruh tekanan dari suhu tekanan lingkungan atau ada pengaruh dari bagian yang lain. Nah, itulah yang menjadikan pemberian nilai toleransi atau nilai gambar yang ditampilkan di toleransi tersebut memberikan fungsi untuk memudahkan atau memberikan kegunaan ketika dilakukan manufacturing dan bisa dipergunakan lebih baik pada saat assembly atau digunakan untuk bidang tertentu. Kemudian di bagian yang selanjutnya tadi sudah sampai sini ya. Toleransinya itu pemberian nilai toleransi ini adalah cara memberikan keterangan gambar untuk gambar-gambar toleransi bisa seperti itu. Kemudian proses ada lagi teknik pemberian toleransi secara kumulatif. Tampilannya ya seperti ini kurang lebihnya toleransi kumulatif. Jadi ada gambar objek sederhananya seperti ini. Ini adalah objek yang sederhananya seperti ini. Jadi dikatakan kumulatif karena ada bisa menjumlahkan, ada misalkan ini adalah part 1, ini adalah part 2, part 3. Jadi ada bidang 1, bidang 2, bidang 3. Kemudian kumulatifnya ditambahkan ukurannya dari Z, Y, X, dan Z total.
Lalu yang berikutnya masalah ukuran ya. Ini masalah ukuran ya. Nanti ini bisa dilihat dari apa? Dari tabel yang membuat suatu objek tertentu yang berhubungan dengan komponen. Jadi ada toleransi yang dikasih, sudah dikasih standarisasi, batas minimumnya berapa, dan maksimumnya berapa, sehingga pada saat dijadikan apa, dibuat untuk benda aktualnya bisa dilakukan. Ya, lalu bagian lanjut adalah istilah yang berkaitan dengan batas dan sesuaian metrik. Nah, ini adalah pemberian keterangannya ya. Nilai-nilai tersebut di sini, nilai ini memberikan ukuran maksimum, kemudian dari batas ini ke batas ini memberikan ukuran minimum, kemudian yang ini adalah dari garis ini adalah derajat toleransi internasional atau standar berdasarkan standar ini B42. Dia coba saja cari di internet, coba di Google ya, nanti saja keywordnya toleransi dengan kodenya itu ANSI B.2/1978. Jadi ada penjelasan yang dijelaskan di tampilan tersebut. Kemudian ini adalah tabel. Ini hanya sebagai contoh, karena tabel-tabel tertentu atau bidang komponen yang lain ya akan berbeda lagi tampilan atau tabelnya, karena yang di sini toleransi berkaitan dengan proses permesinan ya, hanya sebagai contoh. Di sini ada untuk mesin yang digunakan untuk pengeboran, kemudian untuk pres, perataan, pengetaman, kemudian dan penebukan, pencoran cetak, itu yang diberikan nilai-nilai toleransinya bisa dibaca derajat toleransi yang dipergunakan. Di berdasarkan pedomannya adalah mengacu kepada ini nilai ini. Jadi ANSI B42. Jadi standarnya mengacu ke bagian ANSI. Lalu masalah namanya poros ya. Jadi di bagian tersebut penggunaan definisi dan lambang untuk lubang dan poros. Jadi di bagian ini adalah pemberian nilai toleransi, penggunaan toleransi internasional untuk alat ukur, bahan, kesesuaian, toleransi. Nanti bisa membaca atau mengikuti atau mengacu dari standar ANSI B42 1978-1994. Jadi B42 1978-1994. Lalu ini adalah keterangan-keterangan yang diberikan. Jadi 50 K8, kemudian ada 50 R7 derajat toleransi, 50 K8 itu ini ada lubang, poros, kesesuaian. Kemudian untuk nilai-nilai ini adalah
artinya. Misalkan kode 5. Kode 5 ini adalah ukuran dasar. Jadi ukuran dasar nilainya ada 5, kemudian pengurangan dasar kodenya ini, kemudian derajat toleransi, derajat internasionalnya, kemudian H ini adalah derajat toleransi untuk benda yang dibuat tersebut. Jadi dalam hal memberikan toleransi itu ada beberapa metode juga. Ada yang pengkodeannya atau menampilkan gambar yang sudah dibuat, kemudian di drawing secara menggunakan CAD, menggunakan CAD atau desain, lalu dari gambar tersebut dikasih keterangan. Nah, keterangan itu bisa saja dituliskan dalam tampilan seperti ini, 50H8 atau 50H7, atau juga ada dituliskan seperti ini, 50H8 garis miring F7. Yang tiap kode ini memiliki arti atau kegunaan, ya artinya seperti ini, kode-kode yang nilai-nilai yang ditampilkan memberikan nilai yang bisa dipergunakan untuk memberikan toleransi terhadap benda atau objek yang akan dimanufacturing yang nantinya akan menjadi secara kualitas. Kemudian gambar atau cara metode yang dapat diterima untuk dalam hal memberikan lambang toleransi berdasarkan versi, ya. Ini versi ANSI atau ASME, ya. ANSI ASME Y145M. Jadi nanti cari aja di internet. Itu ada yang menampilkan, yaitu yang pertama adalah seperti ini, kode dalam hal menuliskan toleransi. Jadi kalau pada saat membaca gambar teknik atau drawing atau gambar dari tempat PKL atau tempat perusahaan, itu ada juga yang menggunakan tampilan toleransi gambarnya itu ditampilkan seperti ini. Ada yang menampilkan seperti ini, kemudian ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. 50H8. Ada juga yang dituliskan 50H8 dalam kurung 50.039 50 titik atau koma, ya, titik 000 dalam kurung. Jadi untuk menampilkan nilai toleransi itu banyak hal, ya. Ada banyak acuan. Ada yang mengacu berdasarkan standar ANSI seperti ini untuk tampilannya dalam hal memberikan keterangan toleransi. Yang umumnya yang lebih banyak yang lebih mudah dipahami atau yang lebih banyak disukai itu adalah yang model ANSI 50H8. Jadi tampilannya sederhana atau fondasinya simpel, hanya menuliskan 50H8. Jadi bisa dilihat seperti itu. Ini artinya seperti 50H8 50 memberikan arti ukuran dasar, kemudian yang H-nya memberikan derajat toleransi, yang ini nilai penyimpangan, dan itu yang sering banyak digunakan karena menampilkannya lebih ringkas. Tapi kalau untuk yang sudah terbiasa atau yang sudah familiar dengan model toleransi model yang lain, ya itu bisa saja dilakukan untuk memberikan keterangan toleransi pada gambar yang akan buat yang tadi. Ya, ini hanya tabel, ya. Kalau yang namanya tabel, ya hanya diikuti saja, tidak mengacu pada tabel atau menunjuk pada tabel. Jadi ya kalau tabel itu ya diikuti saja apa yang sudah distandarisasi berdasarkan
versinya ANSI B42/1978. Ini adalah standarisasinya atau nilai toleransi dengan pengkodeannya seperti ini. Ini ada lubang dasar, poros dasar, keterangannya adalah ya bisa memberikan arti seperti ini. Jadi ini adalah keterangan-keterangan yang memberikan makna untuk nilai toleransi yang dituliskan atau yang ditampilkan di gambar kerja tersebut. Kemudian yang tadi ini adalah masalah toleransi ya. Jadi ada yang menampilkan toleransinya itu dia tampilkan seperti ini. Diameter atau ya diameter 50H9. Ini ada artinya 5 itu artinya apa, 0 itu artinya apa, H itu artinya apa, 9 itu artinya apa. Jadi ada yang menampilkan untuk menentukan penentuan toleransi dengan lambang untuk bidang elemen atau komponen mesin yang bisa saling pasangan antara part 1 pasangan part 2 atau part 2 dipasangkan part 3 dan jadi bisa ditampilkan di bagian ini. Jadi menampilkannya ada yang menampilkan dalam tampilan seperti ini, kemudian ada juga yang menampilkan tampilannya untuk menentukan tampilan toleransi ditampilkan dalam hal seperti ini dan ada juga yang ditampilkan. Ya, ini adalah karakteristik atau lambang karakteristik dari modifikasi geometri. Jadi notasinya atau lambang yang digunakan, nah lambang-lambang ini umumnya ada di CAD, CAD ya, di Computer Aided Design. Untuk lambang seperti ini, garis atau rantang jajaran bejang, lingkaran, ada lingkaran yang di sisi kiri dan sisi kanannya ada garis, itu ada di secara umum atau secara standarisasi itu sudah ada di CAD. Kemudian di bagian ya yang lain yang tadi ini dia menampilkan menggunakan kombinasi ya. Jadi ada yang tadi lambang, misalnya ada lambang lingkaran, kemudian ada lambang tulisan, ada SR, CR. Nah, inilah yang dipergunakan. Jadi ada kode B, ada A min B, kemudian ada M. Ini merupakan lambang-lambang yang bisa diberikan untuk bidang tertentu atau untuk objek tertentu, lalu dikasih keterangan berapa nilai toleransi yang diizinkan atau yang toleransi yang dibolehkan untuk dibuat ketika benda tersebut di manufacturing. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Jadi untuk 5 menit, sekitar 5 menit untuk mengaktifkan cam on kamera, on cam. Tujuannya adalah untuk record atau merekam siapa saja yang di kelas gambar teknik untuk pertemuan ini. Ya, jadi di bagian ini kelas ini record atau terekam secara virtual atau secara live. Zoom dengan mengaktifkan on kamera, karena untuk mengaktifkan on kamera sekitar 5 menit, ya tujuannya adalah record, kemudian nanti itu nanti bisa dilakukan lagi jika jaringan atau kondisi akses internetnya tidak stabil. Ya, ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, masuk lagi ke sini, ke slide untuk tampilannya sudah keluar ya di layar atau di monitor. Ya, jadi ini adalah CAD ya, salah satu CAD atau drawing bisa digunakan. Selanjutnya adalah menggunakan SolidWorks. Ini SolidWorks ini kalau di yang tadi kan menggambar secara toleransi, di bagian CAD atau di SolidWorks kita bisa memberikan keterangan berapa ukuran, katakanlah misalkan ukuran tebal ini nilainya berapa, tebalannya berapa, batas toleransi yang diperbolehkan atau batas toleransi yang diberikan buat itu yang bisa ditampilkan di situ. Kemudian juga bisa memberikan keterangan nanti berapa nilai diagonal atau lebar dari ini. Kalau ini berbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ada sisi, maka berapa nilai lebar dari sisi tersebut. Kemudian untuk ukuran puntir untuk ukuran seperti ini juga bisa diberikan. Lalu di bagian yang lain CAD ini bisa menampilkan atau bisa menjelaskan
ya tampilan yang lebih seperti itu, ada tampilan tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, dan itu bisa dimodelkan. Kemudian dalam hal menampilkan gambar, menampilkan empat window, jadi ada tampilan empat yang berbeda, bisa melihat dari depan, belakang, dari samping kiri atau dari samping kanan, itu bisa ditampilkan. Yang di lainnya, toleransi ini sebagai contohnya di sini adalah memberikan toleransi. Jadi di sini ada, ini dituliskan 26 mm, ya, satuannya milimeter plus minus 0,02. Jadi ketika ini ingin di manufacturing atau ingin dibuat, maka tebal dari bagian ini dibolehkan atau yang diizinkan ketebalannya adalah 26,002 mm atau 26 dikurang 0,002 mm. Jadi nilai plus positif, negatif kalau di bagian ini dijelaskan dikeluarkan 26 mm plus minus, ya. Jadi ada positif, negatif, plus minus 0,002 mm. Ini bisa ditambah 0,02 mm atau 26 mm dikurang 0,002 mm. Kemudian masalah ukuran yang tadi ada part 1, part 2, ini nanti bisa toleransikan atau bisa digunakan. Ya, oke, baik. Saya akan mendemonstrasikan atau menampilkan SW, ya, solid box. Kalau yang tadi gambar laut atau gambar sudah ada. Untuk tampilannya sudah keluar ya di layar atau monitor, tampilannya. Ya, jadi itu adalah tampilan yang ditampilkan di bagian ini. Kemudian untuk proses drawing atau proses cap dengan menggunakan SolidWorks ini bisa dilakukan, ya. Jadi ketika ingin membuat suatu benda atau ingin membuat suatu objek tertentu, itu bisa dilakukan. Misalkan yang saya mendemonstrasikan kan di bagian ini adalah menggambar yang tadi, menggambar benda kerja tadi, gambar di bagian ini. Misalkan ini adalah ukuran, notasinya adalah dari jari, ya, dari jari dengan satuan milimeter. Misalkan satuannya adalah yang digunakan
misalkan diameter dengan jari-jarinya 25, berarti diameternya adalah 50 mm. Kemudian dilakukan pemanjangan atau extrusion di bagian tersebut langsung 3D 3 dimensi, jadi bisa didapat nilai itu akan digunakan adalah 80 jadi dengan 80 ini atau tambahkan lagi 120. Jadi kemudian slice apa di oke, maka akan keluar silinder seperti ini. Silinder ini adalah benda kejal atau benda yang solid. Kalau lihat dalamnya ada benda yang padat di bagian silinder. Kemudian di bagian selanjutnya adalah menambahkan bagian atasnya, di bagian atas ini menambahkan posisi untuk meletakkan atau untuk memberikan tambahan dengan objeknya itu berbentuk segi 6. Kemudian ini diatur, misalkan ini nilainya 60 mili atau 5, maka nanti hasilnya seperti itu. Kemudian karena dia masih dalam tampilan ini, dalam tampilan bidang seperti ini, maka diperlukan extrusion atau penambahan dari bidang tersebut, akan ditambahkan ketebalan 10 atau di sini kalau tipis tambahkan 20 atau 25, 20. Jadi seperti itu, nanti kita bisa terlalu tebal 23. Oke, maka hasilnya kan seperti ini, dia memiliki berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kalau ini diedit atau dilakukan editing, maka nilainya atau dirubah ya, berapa jumlah sudutnya dirubah nilainya. Cara merubahnya ya tinggal diedit saja, ini diedit, kemudian ditampilkan seperti ini. Yang awalnya itu dimensinya jumlahnya ada 6, kemudian kalau ini kita coba dirubah jadi dihapus saja, di lab, kemudian diganti sisinya yang awalnya 36 diubah jadi yang ini 65, kemudian ini dirubah menjadi 8, maka dia akan membentuk 8. Yang digunakan adalah 9 atau terlalu banyak 7.
Kemudian untuk yang lanjutannya adalah menambahkan lagi extrusion ketebalan dari ini 22 Oke. Lalu nah, ini masih belum selesai karena masih belum ada tampilan polos. Jadi kalau di sini dilihat ini adalah silinder dan ada silinder, kemudian yang ini adalah bagian atasnya, lalu ini ada silinder polos, lalu yang akan ditambahkan adalah menambahkan bulir atau menambahkan puntiran atau grat di bagian dari bawah. Bagaimana cara melakukannya? Dilakukan dengan melakukan apa? Di bagian ujung. Klik, lalu memilih scan, aktifkan scan, kemudian tampilkan secara tampilan normal. Jadi tampilan apa? Normal itu artinya tampilannya mengarah ke user, lalu dipilih nilai apa, gambar icon lingkaran, ada circle ya, circle lingkaran. Kemudian circle lalu diklik di bagian tengah, jadi harus pas di kursor tersebut harus diarahkan tepat di nilai titik ini. Itu ada keluar titik baru di tengah ya, titik berwarna ini ditarik, cari ukurannya yang sama sesuai dengan radius yang pertama tadi buat. Lainnya adalah 25. Kemudian ketik 25 R pada jari-jari atau radiusnya 25. Selanjutnya adalah mengaktifkan sketch dan mulai membentuk pola. Jadi polanya harus dibentuk. Ini adalah pola lingkaran, di bagian bawahnya ada pola lingkarannya berupa sketch saja. Kemudian dibentuk dengan cara memasukkan perintah di insert. Di bagian selanjutnya adalah memilih helix and spiral. Ada di bagian kurva, helix and spiral. Helix dan spiral. Lalu arahnya harus ke atas. Karena ini arah tanda panahnya ke bawah, maka dibalik menekan reverse ke atas. Dan ini di 180 start angle itu 180, kemudian ininya misalkan diberikan menjadi 5, ininya ditambah misalkan atau rotationnya mau seberapa banyak ininya kulir tersebut puntirannya. Jadi kalau masih kurang ditambahkan lagi menjadi 20. Misalkan masih kurang, misalkan ditambahkan lagi menjadi 22. Sekitar. Jadi proses pengaturannya ya ditentukan ya dari ukuran panjang dari bagian tersebut. Lalu setelah memilih ini, maka dipilihlah checklist, oke. Kemudian tampilan isometrik dan diputar-putar tampilannya seperti ini. Ini masih dalam tampilan berupa garis ya. Jadi tampilan berupa garis, kemudian yang ini coba dicek lagi, ini sudah 180 gitu. Ini dilihat ini ya, ini sudah 180 karena kita akan membuat gambar
gambar bantu untuk membuat pola dari helix tersebut. Langkah yang dipilih adalah memberikan atau memilih tampilan right plane, kemudian di sketch, kemudian dipilih normal view, dan ini karena terlalu kecil ini dibesarkan kurang lebih seperti ini. Kemudian mulailah digambar. Nah, ini mulai menggambarnya seperti ini. Gambar dari sini dipilih, kita pilih aja center line, tarik garis di bagian ini. Misalkan ini adalah formnya besar panjang, misalkan 1,5 ya, oke, 1,5. Kemudian yang ini di bagian atasnya ini adalah 1,5, lalu di bagian yang ini dibuat 1,2, kemudian yang ini center lainnya 1,2. Sisi kiri 1,2, sisi kanan, sisi kiri 1,2, yang bawah 1,5, yang atas 1,5. Kemudian dibuatlah polanya atau dihubungkan dari titik tersebut, titik 1, kemudian dihubungkan dengan titik 2, 3, 4, 5. Lalu dihapus, ini hanya sebagai garis bantu ya untuk membantu gambar. Ini bisa dihapus dan dimatikan edit gambar sketch-nya. Yang selanjutnya adalah menampilkan tampilannya secara isometrik. Jadi ada tampilan ini bisa dipilih tampilan isometrik. Jadi CAD itu sudah ada tampilannya, bisa mudah untuk penampilan gambar secara isometrik. Kemudian yang berikutnya adalah menghubungkan antara objek yang ini, bagian bawah, ada bagian bawah yang tadi sudah dibuat, dihubungkan dengan bagian ini, pola ini. Jadi selanjutnya adalah menggabungkan hubungan tersebut. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Dipilihlah script, kemudian dipilih opsi untuk menggabungkan. Di bagian bawahnya ini adalah ini, kemudian yang bagian atasnya itu adalah step 4 ya. Maka ketika ini di slide di oke, nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah kulir atau yang bentuknya itu ya dia akan menampilkan seperti tampilan. Jadi kalau diputar ya bentuk bautnya atau bentuk tampilannya dia membentuk grad atau bentuknya seperti ini. Kemudian balik lagi ke masalah yang tadi, toleransi. Nah, di bagian toleransi ini memberikan ukuran berapa ukuran yang diperbolehkan. Ini kan sudah di drawing ya, gambar. Cuman drawingnya itu kan masih, kalau melihat gambarnya masih gambar polos, artinya belum ada
fungsi dari toleransi yang tadi. Jadi toleransi itu memberikan keterangan. Jadi di bagian ini ada opsional atau menu smart dimension, kemudian smart dimension, lalu ada reference dimension, dipilih, diklik di bagian ini, lalu klik bagian ini, kemudian ditarik. Nah, ini akan keluar nilai 31,30. 31,30 kalau ini bisa diedit ya. Nah, ini 31,30 mm, dia tinggal ditambahkan misalkan mau plus minus 0,0 misalkan 0,05. Ini tambahkan. Ini adalah nilai toleransi yang bisa diberikan. Jadi seperti itu fungsi dari CAD, CAD Computer Aided Design. Ini yang digunakan di sini adalah CAD-nya adalah menggunakan SolidWorks. Jadi SolidWorks ini lebih banyak ya fiturnya untuk melakukan drawing secara 3D modeling atau secara dimensi, bahkan bisa menggambar fitur yang bentuknya surface atau berbentuk puntiran, itu bisa dibentuk arah yang dipuntir, material yang dipuntir itu bisa digambar dengan menggunakan SolidWorks. Kemudian bisa menampilkan yang tadi menambahkan keterangan untuk dimensi. Masalah dimensi ini bisa dikasih keterangan, misalkan ingin merubah tampilannya, hapus nilainya, misalkan dihapus, kemudian ditambah keterangan milimeter. Misalkan ingin menggunakan simbol yang lain, ya tinggal pilih di sini. Nah, ini banyak sekali simbol-simbol yang tadi ada simbol ANSI, kemudian ada simbol-simbol yang lain. Terus ada ANSI simbol, kemudian kontur, ini ada kode-kode. Ini bisa diartikan juga untuk nilai toleransi bidang tertentu, material tertentu dengan mengacu kepada tabel yang sudah ditentukan. Nanti bisa menampilkan simbol yang diperlukan. Kemudian misalkan di contohnya bagian yang lain, di bagian ini kan simbol itu adalah huruf ya, misalkan angka, misalkan nomor 40 atau nomor 50. Oke, maka akan keluar notasi simbol 50 itu, tinggal ditambahkan keterangan apa, misalkan ditambah H. Nah, H-nya itu fungsinya apa, arti nilai toleransinya apa, 55 itu apa, 0 itu apa. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, untuk absen perkuliahan jangan lupa menulis absen di Edmodo. Absen ya, absen untuk absen kelas, absen kuliah, menggambar teknik di Edmodo dan menulis nama, kemudian NIM, nomor untuk mahasiswa. Jadi absen sesuai
sesuai dengan kelasnya, Jadi jika kelas A absen di A, kemudian jika kelas B absen di B, dan jika di C absen di C. Ya, absennya di Edmodo dituliskan sesuai dengan nama kelasnya. Jika terregistrasi atau tertulisnya di kelas A, maka absennya di kelas A, kemudian jika di kelas B, absen di kelas B, dan jika di kelas C, absen di kelas C. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Ya, oke. Jadi jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk materi PPT, PowerPoint bisa dibaca kembali atau bisa di-download di Edmodo untuk materi kuliah menggambar teknik. Kemudian nanti untuk video atau virtual record-nya nanti bisa dibuka di Edmodo untuk melakukan atau menonton ulang record atau rekaman perkuliahan gambar teknik untuk pertemuan minggu ini di 9 Juni 2021. Oke, baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk perkuliahan gambar teknik sampai di sini jam 1 ya. Gambar teknik. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Kalau yang TikTok ada dokter apa bukan? Salah, mas dulu itu baru kamu makan. Tadi kamu pulang ke kerjaan, kamu masuk itu. Level berapa, Pak? Level 5.
Balik ke rumah istrinya. Kalau misalnya ada turunan penyakit jantung,
Tapi balik lagi ke zaman tadi.